Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Satya. Di video kali ini gue bakal nge-share kepada kalian semuanya untuk pembuatan dashboard lagi. Dan untuk dataset yang gue gunakan untuk pembuatan dashboard ini adalah dataset yang kemarin gue lakukan analisis, yaitu World Bank Program. Dimana dataset yang gue gunakan ini berasal dari World Bank Group. Dan mungkin nanti kalian bisa langsung aja klik di link tree gue, atau kalian juga bisa nonton video gue yang sebelumnya, jadi nanti dari part 1 sampai dengan part 6. Di situ gue menjelaskan gimana caranya membentuk suatu datasetnya, dan nantinya gue bakal melakukan pengaplikasian di Power BI menggunakan measure yang ada di Power BI ini. Buat kalian yang mau support gue, kalian bisa langsung aja klik subscribe, kemudian kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Langsung aja kita menuju ke video tutorialnya. Oke teman-teman semuanya, sekarang di sini gue udah ada di Power BI-nya dan sekarang gue bakal melanjutkan untuk membuat dashboard-nya. Jadi ini adalah tampilan awal dari dashboard-nya, dimana untuk pembuatan dashboard-nya nanti hasil akan seperti ini. Ya, dimana nanti ada judul seperti biasa di atasnya, itu judul untuk dashboard-nya adalah WBP Budget Report 2016 sampai 2024. Mungkin kita bisa langsung aja untuk langkah pertama yang bakal gue lakukan, mulai dari pengimportan data. Dan untuk datanya itu nanti bakal gue share aja di link tree gue, atau misalkan kalian sudah mengikuti video gue yang sebelumnya, yang dari part 1 sampai part 6, di situ kan ada data yang memang sudah dilakukan pre-processing, jadi udah dilakukan pembersihan datanya, dimana mengganti nilai yang 0 sudah diganti dengan nilai tengah. Nah, itu data tersebut yang digunakan untuk membuat dashboard. Jadi udah nggak ada data yang none, kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, di sini gue udah ada di Power BI yang baru, di mana sekarang gue bakal melakukan step pertama, di mana gue bakal mengimport data terlebih dahulu. Jadi kita bisa melakukan get data, kemudian kalian pilih aja yang text CSV, karena data itu bersifat CSV, dan kalian pilih WBP Insight.csv-nya. Kemudian kalian open. Nah, di sini memang agak menunggu. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa langsung aja klik yang transform data, supaya nanti datanya itu masuk ke dalam Power Query. Dan disinilah namanya adalah Power Query Editor. Oke, mungkin di awal ini biasanya gue tuh melakukan yang namanya penghilangan atau menghapus di bagian apply step-nya, karena kan memang dia sudah secara otomatis melakukan perubahan tipe data. Nah, di situ perubahan tipe datanya kita silang. Jadinya data itu bakal kembali seperti semula, jadi belum ada dirubah tipe datanya gitu. Nah, di sini gue mau menghapus terlebih dahulu untuk kolom yang nggak digunakan, yaitu adalah kolom percentage of external budget. Kenapa kolom ini nggak gue pakai di dalam pembuatan dashboardnya? Karena kita sudah mendapatkan nilai funding source evaluation-nya. Kalau misalkan kita belum mendapatkan nilai funding source evaluation, nah kolom percentage ini kalau di Python itu kan membantu kita untuk mendapatkan status ideal dan not idealnya. Dari mana? Karena percentage ini itu kan nilainya 0,9%. Jadi biaya eksternal ini tuh 0,9% dari si biaya internalnya, kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk dashboard ini karena kita udah punya hasil akhirnya di funding source evaluation, jadi di bagian percentage of external budget itu kita delete aja. Nah, di sini kalau udah di-delete, datanya yang digunakan adalah data-data ini. Nah, selanjutnya di sini gue bakal merubah tipe datanya. Jadi kalau untuk di bagian work program, unit, dan work program group itu memang udah tipe data string. Kemudian di fiscal year ini gue bakal rubah ya, karena dia angka berarti kita akan menggunakan whole number. Di bagian sini bank budget, advance, dan external budget. Kalau misalkan kalian punya nilai error di bagian titiknya yang kalau mau dirubah ke bagian koma gitu ya. Ini kalian bisa rubah saja terlebih dahulu yang di bagian sini. Ya, kita ubah ke fixed decimal number. Kemudian ini juga di fixed decimal number. Ya. Di sini kalau misalkan kalian lihat, tadi kan dia nilainya 55 ya. Ini misalkan kita balikin. 55,3, 10,7. Tapi kalau misalkan kita rubah jadinya 55,3. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini tuh ibaratnya tuh seperti Power BI ini ngebacanya itu dengan tipe data yang koma gitu. Jadinya dia bukan titik ya, tapi dia dengan koma. Itu kalau nggak salah itu jadi ibaratnya kalau kita ini kan pakainya Indonesia ya. Nah, ini tuh United States kayak gitu. Settingan dari Power BI-nya tuh harus ada yang dirubah. Mungkin nanti bakal gue bikinin untuk videonya. Nah, jadi di sini kalian bisa ke bagian bank budget ini, kemudian kalian bisa mereplace values-nya ya.
di mana value to find titik replace with koma. Kita klik OK. Nah, kalau misalkan sudah koma, kemudian kita baru fix decimal number. Maka hasilnya dia akan 55,30. Jadi 55 juta US dollar kayak gitu. Begitu juga di bagian Alphans. Alphans juga sama, kita coba replace values ya. Titik replace with koma. Nah, nanti kalian bisa rubah tipe datanya ya menjadi si fixed decimal number juga. Begitu juga di external budget ya, kita bisa replace dulu values-nya dari titik replace with koma. Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tuh bisa berakibat banget ke dashboardnya. Jadi kalau misalkan kalian merubah tipe data, itu kalian cek dulu apakah dari yang data sebelumnya itu benar nggak kalau kita rubah, itu hasilnya itu sama dengan hasil aslinya kan. Kalau misalnya ini kan external budget ada di 3,3, terus ada di 52,5, kayak gitu kan. Ini kan hasil pengurangan ya. External budget itu hasil pengurangan dari bank Alphans dikurangin dengan bank budget kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita rubah ya, nah, maka dia nggak ada nilai error. Kalau tadi kan ada error ya, sekarang udah nggak ada nilai errornya. Nah, jadi kalian harus cek terlebih dahulu apakah masih terdapat nilai error ataukah udah nggak ada nilai errornya. Kalau misalkan tadi kalian pas di titik itu bisa langsung dirubah ke fixed decimal number, nah itu berarti Power BI kalian itu bisa membaca titik. Jadi bukan membacanya koma, tapi titik. Gitu kan. Kalau misalkan tadi gue di awal langsung gue fix decimal number, itu bakal berubah hasilnya dari 55,3 jadinya 553,0 kayak gitu. Oke, mungkin untuk step selanjutnya gue bisa langsung close and apply aja. Ya, jadi untuk di bagian sini juga udah benar tipe datanya, di bagian depan juga udah benar. Nah, kita bisa langsung close and apply aja. Oke, untuk selanjutnya kan kita mau mencari nilai yang diperlukan atau biaya yang diperlukan untuk mengurangi si biaya eksternalnya yang berlebihan. Nah, itu didapat dari kita harus mencari dulu nih nilai 50% dari biaya internal itu berapa. Kemudian nilai 50% biaya internal itu kalau misalkan udah di sum, nah itu nanti kita bakal kurangin dengan si biaya eksternalnya. Langkah pertamanya adalah kita bisa klik new measure. Kalian bisa klik new measure. Kemudian di bagian measure kita tulis saja di sini 50%. 50% biaya internal gitu. Atau misalkan kalian mau tulisnya internal budget gitu, nggak apa-apa. Internal budget gitu ya. Sama dengan 50% internal budget sama dengan kita bakal nge-sum terlebih dahulu ya. Sum ya, apa yang mau kita sum? Jadi ibaratnya itu kita harus jumlahin dulu nih, jumlahin si biaya internalnya gitu kan. Kalau udah seperti ini, kita baru bisa kalikan dengan kita baru bisa kalikan dengan 0,5 ya. Ini adalah pengalihan jadi 50%. Kemudian kalian enter aja. Oke, ini ada salah di sini. Bisa ke sini. Oke. Jadi nanti untuk rumusnya seperti ini. Jadi kita sum terlebih dahulu si internal budgetnya. Nah, itu kalau misalnya kita jumlah internal budget itu baru kita kali dengan 0,5. Nah, nanti kalau misalkan dia ada unitnya, nah itu nanti dia bakal secara otomatis menyesuaikan di masing-masing unit untuk internal budgetnya berapa. Kayak gitu. Oke, mungkin supaya nggak bingung ya untuk di internal budget ini nanti kan nama kolom masih di eksternal sama advance dan bank budget gitu ya. Ini kita rubah aja dulu jadi 50% bank budget gitu ya. Jadi bank budget itu istilahnya adalah internal budget kayak gitu. Ini kita enter aja. Oke, untuk selanjutnya perhitungan yang kedua gue bakal menggunakan new measure lagi ya. Kita bakal menghitung biaya yang perlu dikurangin. Jadi ibaratnya itu kan tadi kita udah nyari 50%-nya ya sumnya. Ya, kita udah nyari itu, hasil udah dapat. Sekarang baru kita melakukan pengurangan ya biaya yang perlu dikurangin gitu. Jadi reduction need kan kita namain seperti ini. Sama dengan ya, jadi biaya yang perlu dikurangin itu sama dengan kalian bisa shift enter supaya dia ke bawah ya. Nah, di sini gue bakal membuat suatu namanya adalah max ya, rumusnya max ya. Max itu untuk mengeluarkan nilai yang memang kita masukkan di sini. Jadi dia tuh ibaratnya mengeluarkan nilai yang ingin kita keluarkan ya. Tapi kalau misalkan kita isi dengan 0 ya, di sini kan max 0 ya. Max kurung buka 0 gitu misalkan. Nah, 0 ini maksudnya kalau misalkan nilai yang nantinya
terjadi di pengurangannya si biaya eksternal dikurangin 50% bank budget itu minus ya. Jadi kan kalau minus itu kan di bawah nol. Nah, nilai itu nggak bakal keluar karena maksimumnya nilai yang bakal dikeluarkan itu adalah nol. Jadi di atas nol, nah itu adalah nilai yang dikeluarkan. Gitu. Ini kita kasih koma, kemudian kita sorry bukan enter, sorry, gue salah. Hapus dulu, kita shift enter. Nah, di sini baru kita masukin rumus sum. Sum. Nah, yang kita sum terlebih dahulu adalah si external budgetnya. Di external budget, oke, ini kan udah kita sum ya. External budget dikurangi, nah ini kita kurangin dengan si 50% dari bank budgetnya. Jadi sebelum kalian masukin tuh kalian bisa buka aja. Jadi ada kurung ini ya, kurung siku nih. Kalian buka, nah ini nanti dia muncul perhitungan yang udah kita lakukan. 50% bank budget. Kita bisa enter aja. Kemudian jangan lupa kita kasih kurung tutup. Nah, kurung tutup ini untuk menutup di sum. Kemudian kalian shift enter, kalian kurung tutup lagi untuk menutup yang max-nya. Oke, gue ada kesalahan di sini. Jadi untuk kurung bukanya itu bukan di bagian bawahnya ya. Makanya ini dia muncul merah-merah, itu ada error. Nah, berarti kurung bukanya itu ada di sini ya. Jadi 50% bank budget ini kan udah kita sum ya tadi di awal. Jadi itu nggak perlu kita sum lagi. Kalau gini kan dia masuknya ke sum ya. Nah, sumnya itu kita tutup di bagian sini. Jadi dia nge-sum itu hanya buat external budget. Dikurangin dengan sum yang udah kita lakukan di 50% bank budget tadi. Dia jadi udah nggak error tuh. Baru kita klik enter. Oke, untuk selanjutnya jika sudah melakukan measure, nah di sini untuk perhitungan yang dilakukan memang cuma dua aja. Jadi kita menghitung 50% bank budgetnya berapa, sama kita mencari reduction need-nya. Jadi biaya yang diperlukan untuk kita kuranginnya itu berapa gitu. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini gue bakal membuat visualisasinya dan mungkin di sini gue bakal membuat dengan cepat untuk visualisasinya. Jadi gue bakal bahas langsung aja gimana cara bikinnya. Dan untuk card itu kan nanti ada 4 visualisasi ya. Nah, jadi di setiap visualisasi itu memiliki format yang sama dan juga memiliki ukuran ya, ukuran yang sama. Jadi caranya biar ukuran sama itu kalau gua itu hanya tinggal copy aja card yang udah kita buat nih. Misalkan kita ngeformat satu card ya. Nah, ini kalau misalkan kita copy cardnya di bagian eh, sini ya, kita Ctrl C, terus kita Ctrl V, terus kalian tinggal susun aja. Nah, gini. Nah, untuk format yang terdapat di dalam si card itu bakalan sama. Jadi, gue bakal menjelaskan satu visualisasi aja. Nanti kalian bisa langsung copy dan paste, dan nanti kalian ubah untuk title-nya, serta ubah untuk datanya. Supaya dia nggak sama dengan visualisasi pertama, tapi untuk formatnya itu bakalan sama. Nah, ini gue bakal jelasin satu dulu. Jadi di bagian total internal budget ini, gue memasukkan data bank budget. Ya, jadi bank budget itu kan istilahnya internal budget. Nah, ini gue menyederhanakan aja kata-katanya. Jadi dia itu adalah internal budgetnya. Gitu. Internal budgetnya itu berapa untuk totalnya dari 29 miliar 249 juta US dollar. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan kalian menemukan yang sama kayak gua, nah di sini kan dia masih rupiah untuk satuannya. Nah, satuan ini bisa kita ubah. Kalian bisa klik aja si bank budgetnya ini. Kemudian di bagian sini ya, format ini nih, kalian ubah aja ke bagian dolar. Nah, nanti dia bakal menyesuaikan jadi 249,1 juta US dollar kayak gitu. Nah, untuk di bagian belakang sini kalau gue itu komanya gue tampilin dua angka di belakang koma. Kalau kalian satu juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kalian mau ubah dua, nah di auto ini kalian ketik aja dua, kalian enter, nanti dia bakal berubah menjadi dua angka di belakang koma seperti itu. Nah, untuk formatnya di sini kalian bisa klik kanan kalau misalkan settingan Power BI kalian masih belum diganti ya. Jadi dia formatnya itu masih harus kita klik kanan atau ada di sebelah kanan. Cuman kalau yang Power BI gue ini memang formatnya itu kita tinggal klik dua kali, dia udah merubah langsung ke bagian format ya. Nah, di sini itu kita akan merubah. Ya, ibaratnya gitu kalau nanti ada visualisasi lain, kalau kalian mau merubah untuk title-nya, itu kalian ada di bagian sini. Ini title, kemudian kalian ketikkan saja di teksnya ini, total internal budget gitu ya. Untuk judulnya, terus kalian setting aja horizontal alignment di tengah, kalau gue di tengah ya. Kemudian di bawah si judul itu kan ada pembagi ya. Jadi ibaratnya ada garis ya, garis divider. Nah, itu kalian kalau belum di belum di onin itu kalian bisa onin karena di awal itu pasti off. Nah, itu kalian bisa onin dan nanti kalian bisa setting lagi untuk colornya apa, width-nya berapa, ketebalannya berapa ya width itu. Nah, itu gue bikin 1 px aja. Kemudian untuk yang terakhir di bagian visualisasi card ini, itu gue mengganti nama yang ada di fields-nya. Jadi kan
di fields itu kan bank budget aslinya kan sum of BBP Insight bank budget US dollar ya. Itu kan seperti itu ya, US dollar, millions. Nah, gua ngambil untuk US dollar millions-nya aja karena ibaratnya itu supaya mengetahui oh ini dibacanya tuh US dollar millions gitu. Nah, tapi untuk judulnya tuh tetap di internal budget gitu. Dan itu bukan bank budget tapi total internal budget karena gua internal external budget gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di bagian format itu ya di sini gua merubah ya atau ibaratnya menambahkan juga untuk di bagian si backgroundnya ya ini backgroundnya itu seperti ada nih kalau misalnya kalian lihat ya ini ada lengkungan di ujung-ujungnya nih. Nah ini, nah itu kalian bisa seperti ini, kalian bisa ke format ya. Kemudian di bagian format itu kalian bisa sebentar ini kita ini loh. Nah ini kalian di bagian format bisa ke size and style. Kemudian di bagian background itu gua onin ya jangan di offin, kalau di offin dia nanti nggak ada backgroundnya, ini kita onin aja. Kemudian di bagian visual bordernya, nah itu gua onin juga. Jadi visual bordernya on, warnanya abu-abu, round cornersnya itu 5px aja. Jadi gue bikin supaya dia nggak kotak atau nggak persegi banget, tapi ada lengkungannya gitu di samping setiap sudutnya lah gitu ya, 5px. Dengan ketebalannya itu ada di 3px gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini gue udah membuat untuk visualisasi di card lainnya. Jadi ini gue copy, gue paste, dan gue ganti untuk nilai di dalam si cardnya. Dimana untuk yang selanjutnya itu ada 50% dari si biaya bank budgetnya. Itu gue masukkan ke dalam card ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini. Nah ini kalian bisa masukkan nilai yang ini ke dalam si card yang ini. Nah untuk judul dan juga untuk keterangan di bawah si nilainya itu juga gue ubah sama seperti yang card pertama gitu. Di bagian eksternal juga sama, gue masukin dari biaya eksternalnya. Kemudian di bagian judul dan di bagian bawahnya ini gue mengikuti dengan yang awal ya. Kecuali untuk judulnya gue rubah, tapi untuk awalnya itu sama. Dan untuk visualisasi card yang terakhir di sini adalah all budgetnya. Jadi all budget ini tuh datanya gue ambil dari all funds ini. Ya, ini all funds itu all budget. Jadi internal budget ditambah dengan external budget. Nah, kalau misalkan di sini juga masih RP, itu kita bisa ubah aja. Jadi kita bank budget, kemudian kita ganti dia ke dolar. Sorry, kok bank budget Alphans ya, kita ganti ke dolar. Kemudian di belakangnya ini kan belum ada koma ya. Nah, ini kita bisa tambahin aja, misalkan dua nggak di koma. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan sudah seperti ini, nah ini nanti kalian tinggal merapikan lagi. Kalau misalkan masih rupiah kita ganti ke dolar, ini juga kita ganti ke dolar karena memang di data set juga dia dalam bentuknya itu US dollar, millions. Oke, untuk visualisasi selanjutnya di sini gue menggunakan donut chart. Di mana untuk di bagian donut chart ini gue mau melihat project mana atau project yang not ideal dan ideal itu banyakkan yang mana. Nah, itu kita masukin judulnya itu budgeting source evaluation. Nah, untuk datanya yang digunakan, jadi di sini di bagian build-nya, di bagian values-nya itu gue menghitung dari si unitnya. Jadi gue bukan menghitung yang count distinct, tapi gue menggunakan count untuk menghitung keseluruhan unit yang ada gitu. Jadi dia bakal muncul keseluruhan unitnya itu berapa, dan juga untuk di bagian legendnya, nah ini yang menandakan ideal dan not idealnya gitu. Jadi data yang funding source evaluation itu di legend dan di values itu count of unitnya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat untuk seluruhnya itu project yang ideal itu ada sebesar 80,18% dengan total projectnya itu ada 526 dan bagian yang not ideal itu projectnya ada di 19,82% ya dengan jumlahnya itu ada di 130, jumlah quantity unitnya itu ada di 130 itu. Nah, untuk formattingnya, ya di sini gue merubah warnanya dari yang warnanya biasanya itu biru. Nah, ini gue ganti untuk ideal tuh hijau dan di bagian not ideal itu warnanya merah. Nah, itu kalian bisa ke format ya. Nah, di bagian format itu kalian bisa di title-nya juga kalian rubah, ya itu gue rubah. Kemudian di bagian legendnya itu juga gue rubah. Jadi untuk positionnya itu gue taruh di center right, ya. Kalian bisa ditaruh di top left atau kalian bisa taruh di bottom center juga nggak apa-apa. Nanti di hasilnya begini ya. Jadi ada ideal dan not ideal. Nah, coba ya kita ubah ke sini. Nah, ini di tengah di bawah. Kemudian di bagian title si legend itu kita matikan aja. Nah, ini kan ada title ya di bagian legend. Oh, sorry, legend. Nah, ini kan ada title. Kalau kita onin, nanti dia akan seperti ini tuh. Funding source evaluation. Jadi ada title-nya dulu. Nah, ini kita offin aja.
karena udah mengikuti yang atas. Jadi ada budgeting source evaluation, nah itu ada ideal dan not ideal gitu. Kemudian di bagian details labelsnya ini, nah ini kalian bisa edit juga. Kalau misalkan kalian mau posisi si tulisan yang ada di sini nih, yang ada 19,82%-nya mau di inside, nanti dia ada di dalamnya. Terus kalian bisa berubah juga misalkan mau di prefer outside. Nah ini sama ya, dengan outside yang ini nggak ada bedanya. Nah, ini gue pakainya yang di outside aja supaya lebih jelas. Kemudian label contents itu adalah data yang mau dimunculin. Jadi di bagian sini details labelsnya yang mau dimunculin itu apa saja gitu kan. Di sini kalau misalnya kalian munculkannya cuma persen of total doang, jadi cuma persentasenya doang. Tapi gue akan memunculkan si data value dan persen of totalnya berapa gitu. Untuk format selanjutnya di sini gue juga merubah. Ya, sama lah seperti yang di atas tadi untuk round corners-nya ya. Kalian bisa ke bagian sini, size and style. Nah, di sini kalian bisa visual border-nya kalian onin, color-nya di abu-abu, round corner-nya 5, width-nya 3. Jadi gue samakan dengan visualisasi yang ada di atas tadi. Oke, mungkin untuk di bagian warna ini, ya, gue merubahnya itu di bagian sini nih. Ya, jadi kalian bisa buka yang details labels, kemudian kalian ke values. Nah, di values itu gue menggunakan conditional formatting untuk color-nya. Oke, jadi kalau untuk di sini cara penggunaannya itu misalkan seperti ini. Jadi kita menggunakan rules ya, jadi menggunakan aturan dan kita tuh mau berdasarkan apa gitu untuk menentukan aturan tersebut. Nah, berdasarkan kolom si funding source evaluation-nya gitu. Jadi kalau misalkan value-nya adalah ideal, maka warnanya akan hijau. Kemudian rules selanjutnya, apabila value-nya itu not ideal, ya jadi value yang ada itu not ideal, maka dia akan berwarna merah. Kayak gitu, guys. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, kita klik OK aja. Nanti dia otomatis warnanya akan berubah menjadi merah dan hijau. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, di sini untuk visualisasi selanjutnya, gue menggunakan visualisasi line chart ya untuk melihat trend line si biayanya itu seperti apa. Nah, ini kalian bisa pilih aja line chart yang ini, ada 2 garis tuh. Nah, itu kalian gunakan. Kemudian di bagian data yang kita gunakan itu, nah jadi di bagian x-axis itu dia ada fiscal year-nya. Jadi nanti dia bisa melihat data itu dari tahun ke tahunnya itu seperti apa. Kemudian di bagian y-axis itu, nah untuk x-axis itu yang ini ya. Nih. Dan y-axis itu dia adalah internal budget yang berwarna biru muda nih. Kemudian di bagian secondary y-axisnya itu gue menggunakan data yang berwarna biru ini, biru tua, ini adalah external budgetnya. Nah, ini kalian bisa masukin aja datanya ini, external budget itu yang ini, dan internal budget itu dia datanya yang bank budget. Nah, ini gue rubah aja untuk penamaannya. Jadi, awalnya itu kan bank budget ya. Nah, ini gue ganti ke internal budget. Gitu. Kemudian, untuk formatting yang gue lakukan di sini, nah ini gue merubah title-nya ya. Jadi, title-nya itu gue ganti. Nah, di sini untuk title hanya internal budget versus external budget by year-nya. Kemudian di bagian si garis trend line-nya ini atau garis line-nya ini. Nah, ini kalian bisa ke bagian markers saja. Nanti di markers itu di bagian series. Nah, ini kalian bisa on-in. Jadi kalian pilih satu-satu ya kalau misalkan kalian mau dia bentuknya segitiga ataupun kotak. Nah, itu kalian bisa ubah aja, tapi nanti kalian ubahnya satu-satu, jangan langsung semuanya karena kalau langsung semuanya kan nanti nggak ada perbedaannya. Ini kan ubah satu-satu untuk shape-nya. Kemudian kalau misalkan color yang mau kalian ubah juga bisa. Kalau misalkan di sini biru, misalkan kalian mau ubah jadi ungu, nanti dia akan berubah jadi ungu gitu kan. Nah, tapi kalau gua menggunakan warna biasanya jadi warna biru. Nah, ini udah settingan dari awalnya itu seperti ini ya. Jadi settingan dia adalah biru tua dan biru muda dari Power BI-nya. Kemudian di bagian data labels ya, data labels ini kalau kalian nggak mau onin juga nggak apa-apa. Jadi kalau data labels itu nanti munculin nilai di atas si garisnya itu, tapi gua nggak usah gua onin gitu ya. Ini gua offin aja. Nah, selanjutnya itu gua merubah yang namanya judul yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk di bagian sini dan sini, nah itu kalian bisa ketik aja di masing-masingnya. Jadi kalau misalkan yang ini kan berarti dia ada di bagian y-axis. Nah, kalau ini y-axis dan ini yang di secondary y-axis. Kemudian nanti kalian bisa ketik aja title-nya kalian onin, title-nya kalian setting. Misalkan di sini gua yang di bagian secondary y-axis itu internal budget. Kemudian di y-axisnya itu sorry kebalik. Di secondary y-axis itu dia external budget ya, secondary axis, external budget. Oke, ini gue salah nih berarti. Gue rubah juga ya. Ini secondary-nya itu dia external budget. External budget.
Nah, kemudian di bagian y-aksisnya itu dia internal budget gitu. Dan yang terakhir di sini gue juga mengganti ya untuk posisi si bagian legendnya. Nah, ini kalian bisa format juga. Nanti kalian bisa ke bagian formatnya, format dari visualisasi ini. Kemudian kalian ke bagian legend. Ya. Di bagian legend itu, untuk positionnya, kalau gua itu di bottom center. Kalian bisa juga di top center, nanti dia di bagian atas. Kalau gua itu di bagian bottom center. Nah, untuk title ini ya, add legend title, gua matikan aja. Supaya dia nggak ada titlenya. Gitu. Oke, kemudian untuk visualisasi yang terakhir, di sini gua menggunakan visualisasi stacked bar chart. Ya, kalian bisa pilih aja di pojok kiri ini nih, yang ini. Kemudian di sini gue mau menampilkan biaya yang perlu dikurangin ya untuk di setiap unit di masing-masing work program groupnya gitu. Nah di sini yang biaya yang harus dikurangin itu kan ada di 3 work program group yang sama seperti di Python di mana ada di CE atau Client Engagement, kemudian ada di IGAS dan juga ada di PPM. Nah nanti dia bakal menghasilkan visualisasi seperti ini di mana kita bisa melihat oh dari client engagement itu berapa yang perlu dikurangin biayanya seperti itu. Nah, untuk datanya di sini di bagian y-axis itu gue memasukkan work program groupnya itu apa ya. Di sini akan muncul seperti ini, tapi gue memasukkan data yang sudah disingkat untuk work program groupnya. Jadi kalian bisa pilih aja datanya itu work program group yang udah ada tulisannya abbreviationnya. Nah, nanti kalian pilih, kalian pindahkan ke y-axis. Kemudian di bagian x-aksisnya, nah ini adalah biaya yang diperlukan. Jadi biaya yang perlu dikuranginnya itu berapa? Gitu. Nah, untuk memperjelas si biaya yang perlu dikuranginnya itu, kita membagi-bagi si biaya yang perlu dikurangi itu dengan legend yang namanya unit. Jadi nanti dia bakal terbagi-bagi seperti ini nih. Nah, ini adalah legendnya untuk masing-masing unit nih. Gitu. Nah, untuk selanjutnya di bagian formattingnya, di sini gue memformat tidak terlalu banyak sih untuk format yang ini. Gue cuma mengganti si title-nya saja. Ya, title-nya itu gue ubah menjadi reduction budget needed by each unit in work program group. Kemudian di bagian si x-aksisnya juga gue nggak ada ubah dan di bagian y-aksis juga nggak ada yang gue ubah. Palingan di sini gue merubah untuk judulnya aja. Jadi title-nya itu untuk yang di bagian sini nggak gue ubah karena masih auto ya. Auto itu masih menyesuaikan dengan si data yang ada di sini. Kemudian di bawah sini, reduction need-nya itu juga masih auto dengan data yang ada di sebelah sini. Nah, ini masih reduction need. Nah, di sini juga reduction need. Gitu. Untuk warna di sini dia menyesuaikan dengan yang diberikan oleh si Power BI. Jadi dia langsung menyesuaikan nih berbeda-beda di masing-masing unit untuk warnanya. Gitu. Oke, untuk visualisasi yang terakhir di sini gue menambahkan slicer, di mana slicer ini gunanya untuk membantu dalam pemilihan atau memfilter work program group yang mau dilihat. Jadi di sini gue menggunakan slicer, jadi kalian bisa masukin datanya itu adalah data dari work program groupnya. Ya, nanti kalau misalkan kalian lihat di sini di bagian groupnya, nah ini ada work program, nah, itu work program group yang ini nih datanya, tapi yang belum disingkat. Jadi nanti kita bisa melihat secara jelas apa namanya. Jadi ada Central Managed Account, Client Engagement, Institutional Governance, Administrative Service, dan lain sebagainya itu. Nah, di sini untuk formattingnya itu gua menggunakan visualisasinya itu menjadi drop down. Kalau di awal itu kan dia bukan drop down ya, dia masih bersifat kalau nggak salah tile. Nah, ini kalian bisa ubah formatnya bagian format, kemudian kalian bisa ke slicer setting ya. Di slicer setting itu di bagian option, stylenya itu dia drop down. Nah, jadi gue menggunakan drop down supaya ketika dia diturunkan ke bawah nih, nah dia bisa nih dipilih satu-satu gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian selection yang mau diubah juga itu bisa. Nanti kalian bisa single select atau multi select with apa nih lanjutannya? Multi selection in checkbox only when control or command plus click is used. Oh ya. Jadi kita harus pakai control dulu terus kita klik supaya dia bisa multi select gitu ya. Atau kita bisa show select all. Nah, kalau show select all nanti dia bakal muncul seperti ini. Select all. Nah, kita select all ya semuanya kita select gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini gue menambahkan judul dan juga gue nambahin gambar ya. Ini ada gambar di bagian sini nih. Nah, ini kalian bisa ke bagian insert aja. Nanti kalian bisa klik yang image ini. Nah, untuk gambar itu kalian bisa download di Google aja. Nanti kalian cari World Bank logo gitu nanti muncul. Ntar kalian download. Kemudian kalian masukkan ke dalam si dashboard di Power BI-nya.
Itu untuk judul di sini gue menggunakan text box ya. Nanti kalian bisa add text box to your report. Tidak muncul seperti ini nih. Ya, jadi kalau misalkan kita add text box, nanti kalian bisa sesuaikan dengan ukuran dashboardnya gitu. Ini kalau misalkan kalian nggak bisa nih, kalian zoom dulu. Ya, kemudian kalian lebarkan lagi ke samping gitu. Nah, nanti untuk judulnya kalian bisa isi aja. Kalau gua itu judulnya WBP Budget Report 2016 sampai 2024. Nah, kalau misalkan kalian mau rubah untuk judulnya juga nggak apa-apa, ya, jadi menyesuaikan aja. Nah, untuk warnanya juga kalian bisa ubah juga nggak apa-apa, kalian menyesuaikan aja. Di situ gue menggunakan warna hijau. Dan untuk formatting si warnanya itu, kalian bisa ke bagian sini, ya, kalian bisa format di bagian text box-nya. Kemudian kita bisa ke bagian size and style ya. Di sini ada background. Nah, di background ini colornya kita ganti gitu. Kalau gue hijau, kalau kalian mau ganti juga nggak apa-apa. Oke, gue mungkin sedikit mensimulasikan gimana cara membaca dashboardnya ini. Jadi kalau misalkan di sini ya, ibaratnya kita mau melihat untuk di bagian client engagement gitu ya. Oke, jadi di bagian Work Program Group Client Engagement, kita memiliki total internal budget itu sebesar 8 miliar 997 juta US dollar. Kemudian untuk 50% dari si biaya internal yang kita miliki itu ada di 4,498 miliar US dollar. Dan untuk eksternal budget yang diterima itu di kisaran 9 miliar 479 juta US dollar. Dan untuk total keseluruhan dana ada di 18 miliar 476 juta US dollar. Nah, dari biaya yang sudah kita terima, ternyata budgeting source evaluation kita atau project-project di bagian client engagement ini di masing-masing unit itu projectnya not idealnya itu sangat tinggi. Ada 73 ya, unit yang not ideal dan 15 unit itu ideal. Kalau misalkan kita lihat dari trendline untuk biaya yang diberikan di tiap tahunnya, kita bisa melihat bahwa memang biaya eksternal yang diberikan rata-rata memang lebih tinggi daripada biaya internalnya. Ya, di sini puncaknya itu ada di tahun 2020 di mana kita mendapatkan biaya eksternal budget sebesar 1 miliar 148 juta US dollar dengan biaya internalnya itu 957 juta US dollar. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di tahun 2019 di mana kita juga mendapat biaya eksternal itu di atas 1 miliar. Kemudian untuk biaya internal itu di angka 870 juta US dollar. Maka dari itu, karena kita memiliki banyak program yang not ideal, karena memang kita di awal kan asumsi 50%, 50% gitu ya. Nah, kita membutuhkan biaya pengurangan itu supaya project itu bisa mencapai ideal, ya. Jadi ada mengurangi project-project yang not ideal, jadi lebih banyak project idealnya. Nah, ini kita bisa mengurangi budgetnya itu sebesar misalkan di sini di satu unit itu ya ada di Afrika, di mana kita membutuhkan reduction 577 juta untuk di work program country engagement dan program grupnya adalah client engagement gitu. Tetapi untuk di hal yang paling penting diperhatikan ya di sini ada di bagian biru muda ini untuk unit global engagement di mana kita membutuhkan biaya pengurangan yang sangat tinggi ya dari semua unit yang ada di mana reduction yang diperlukan itu ada di 1 miliar 524 juta US dollar untuk work program grupnya client engagement dan work programnya itu global engagement. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu dia adalah gambaran gimana cara membaca si dashboard ini tuh seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila gue ada kesalahan kata atau menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Dan buat kalian yang mau support gue, kalian bisa langsung aja subscribe channel YouTube gue ini. Kemudian kalian bisa like, komen, serta share ke teman-teman kalian semuanya. Semoga video yang gue buat ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih teman-teman semuanya.